Jadi wali. Jadi pejabat itu potensi kewaliannya itu sebenarnya lebih kuat. Karena dia sudah memiliki wasilah-wasilah itu sendiri untuk mencapai taraf kewalian. Al-faidatu tsalitsatu, adapun faidah yang ketiga. Inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya. Saya melihat kepada tiap-tiap orang dari kalangan manusia yas'a, berusaha fi jam'i hutamid dunya, untuk mengumpulkan reruntuhan-reruntuhan dunia atau puing-puing dunia. Karena dunia itu disebut hutamud dunia karena tidak akan kekal dunia itu. Pada akhirnya dunia akan runtuh. Makanya disebut puing-puing dunia. Dunia itu akan hancur. Dunia itu adalah sesuatu yang fana. Hancur, tidak akan kekal. Biasanya kalau hutamid dunia, maka ada baqaul akhirah, kekekalan akhirat. Atau sa'adatul akhirah, kebahagiaan akhirat. Saya melihat kebanyakan orang itu berusaha untuk mengumpulkan puing-puing dunia. Bahkan summa yumsikuhu qabidan yadahu, kemudian orang itu menahan dunia di dalam genggaman tangannya. Fata'ammaltu, lalu saya merenung fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala. Direnungi lagi fenomena yang terjadi, yang ada di alam dunia ini, kejadiannya pasti dicarikan dalilnya di dalam Al-Quran oleh Syekh Hatim Al-Assam. Ini orang alim. Perbandingannya, timbangannya adalah Al-Quran. Mizan, tempo. Kira-kira bagaimana pandangan Al-Quran tentang dunia bagi orang-orang yang ambisius terhadap dunia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Ma indakum, apapun bentuknya, indakum yang ada pada kalian, yanfadu, niscaya habis, tak akan pernah kekal. Dunia yang kamu pegang saat ini pada akhirnya akan sirna. Wa ma indallahi baqin, dan setiap apapun yang ada di sisi Allah, bakin adalah kekal. Kengai seneng etunya nikah sirna, tapi yang di sisi Allah adalah kekal. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala. Setiap perintah Allah mengandung nilai-nilai kekekalan, keabadian. Karena bukan cuma akan dinikmati di dunia, tapi akan dibawa ke alam akhirat, ke hadapan Allah. Sehingga kalau lanjutan ayatnya, ini kan surat An-Nahl. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, kata Allah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dan akan kami berikan balasan kepada mereka, orang yang menyadari. Atau وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar ketika malarat nangitunya. Sabar. Tandi fasilitas yang mewah di dunia, sabar. Diuji dengan segala macam ujian di dunia, sabar. Dengan balasan apa? Ajrahum, pahala mereka. Bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Itu surat An-Nahl juz 14. Karena saya paham Al-Quran mengatakan demikian, kata Syekh Hatim Al-Assam, bahwa yang saya miliki akan sirna sedangkan yang di sisi Allah itu kekal. Saya investasinya gimana agar yang saya miliki itu juga menjadi kekal, katanya. Dunia yang saya pegang ini atau harta yang saya miliki ini menjadi harta yang kekal dalam pandangan Allah. Sehingga fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Fabadaltu, lalu saya curahkan mahsuli, apa yang telah saya peroleh,
minad dunya, dari dunia ini, liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Silahkan. Ada apa bojong, pawonnya wesena, pasuki. Tapi jangan lupa, budilat minad dunya liwajhillahi ta'ala. Curahkan semuanya itu dari penghasilan dunia karena Allah ta'ala. Punya harta, abentuk ke masjid. Punya harta, abentuk ke madrasah. Punya harta, abentuk ke fakir miskin. Punya harta, abentuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang disebut mencurahkan penghasilan dunianya karena Allah ta'ala. Jadi diinvestasikan dengan Allah. Dan itu semuanya akan ada nilainya, termasuk dari sisipan penghasilan. Ketika setiap apapun harta yang kita miliki, lalu kita infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, pasti Allah ganti dengan yang lebih banyak. Itu diantara fasilitas dunia, itu kenikmatan dunia kan, kenikmatan dunia. Mentero sohia dengan keberkahannya yang dimiliki, sudah investasikan dulu, bisnis ya Allah. Sekarang kan manusia hanya mindsetnya berbisnis dengan sesama manusia. Paling penghasilannya jual kopi biklah. Kopi biklah ya, penghasilannya ya, kalau harga pasaran dari harga kulakannya 10.000, kalau dijual 15.000, ya paling penghasilannya 5.000. Tak cukup kita beli simbol. Kok orang ya? Simbol 10.000. Orang. Kalau harga kulakannya 15.000, dijual 20.000, ya tetap hasilnya 5.000. Bahkan seandainya pun mengambil laba 50.000, fasilitas itu kurang memenuhi standar keinginan manusia. Karena keinginan manusia adalah terlalu banyak. Tapi ketika berinvestasi dengan Allah, akan ada dua hal yang dia dapati. Selain keuntungan dunia, juga ada keuntungan akhirat. Yang disebut tijarat al-lantabur di surat Fatir itu, berbisnis yang tidak pernah rusak hanya dengan Allah. Kok bisa disebut tidak rusak? Yang pertama, akan mendapatkan dua keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, liwafiyahum ujurahum. Tentunya Allah akan memberikan pahala yang sangat mencukupi untuk kebutuhan kita di akhirat itu. Pahala yang sekiranya menjadi bekal untuk kebahagiaan akhirat itu, liwafiyahum ujurahum. Yang kedua, wa yazidahum min fadlih. Dan Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat dari karunia-Nya Allah. Nah, tambahannya ini macam-macam. Ada yang rezekinya semakin mulbu munjanoring matura, semakin berkembang pesat. Ada yang kehidupannya tenang, tidak menjadi budak dunia, tidak menjadi budak dunia, tenang. Ada yang kehidupannya itu keluarganya anteng-anteng saja. Padahal ujiannya dunia itu berat. Kadang ada orang kaya temu kencing manis, diabetes. Akhirnya dunianya dipakai untuk mengobati penyakit yang ada pada dirinya. Atau bahkan tidak bisa menikmatinya. Mobil 4, Alphard. Rumah mentereng 10, lantai 3 rata-rata. Tapi penyakit diabetes. Tak kira akan ayam bakar, bakun nasi cukup. Karena tak boleh secara kesehatan ya, ketika sudah kena penyakit diabetes ya. Karena nasi putih itu kadar gulanya juga tinggi. Sehingga tidak bisa menikmati fasilitas yang ada pada dirinya yang telah dimiliki. Kan tekak triliunan tapi tak bisa menikmati. Kan jadi budak dunia itu namanya. Kun barak teti rosorona atunya. Termasuk bahkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Ini fasilitas yang Allah berikan, keuntungan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau berinvestasi dengan Allah Ta'ala. Bahkan ya seperti itu. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfiquna amwalahum fisabilillah, yang menginfakkan harta yang mereka miliki di jalan Allah. Berbagi kepada, ya seperti tadi. Kamathali habbatin, yaitu ia laksana menanam satu biji, satu benih, ambatat, yang akan menumbuhkan sab'a sanabila, yang akan menumbuhkan 7 ranting. Satu biji ditanam, lalu tumbuh pohon, dari pohon itu memiliki 7 ranting. Fi kulli sumbulatin, lalu dari tiap-tiap satu ranting itu mi'atu habbah, berbuah dengan 100 buah. Berarti 100 kali 7 ranting sudah menjadi 700. Padahal satu dari benih. Dari satu benih, setong bayi etamen menumbuhkan pohon yang memiliki petong ranca. Setiap ranting itu buah 100 biji. Itu sudah penghasilan yang luar biasa. Jadi itu adalah sebuah kalimat keberkahan namanya. Bukan penghasilan, tapi keberkahan. Bahkan termasuk luar biasanya. Atau sepelit-pelitnya orang mau berinfak, jangan sampai pelit untuk meminjamkan fasilitasnya kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Ini bahasanya Allah ya. Cerai. Saya cerai na orang, jak sampai cerai untuk memberikan pinjaman kepada sesama makhluknya Allah. Mungkin mau memberikan secara cuma-cuma, tapi jak sampai cerai dalam urusan memberikan pinjaman. Karena orang yang memberikan hutang, ya, pinjaman kepada sesama mukmin, sesama muslim, atau bahkan secara kafatan menyeluruh kepada makhluk Allah, dia seperti memberikan hutangan kepada Allah. Ada di juz 2, ada di juz 27, itu kena ayatnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Orang yang mau sukarela memberikan pinjaman kepada Allah, ini kalimatnya Allah. Allah itu tak butuh pinjaman. Maksudnya itu ada bahasa mantik di sini, bahasa balaghah ya. Bahwa agar orang itu tidak pelit. Ini juga tergantung sisipan niat. Kalau umpamanya Citedi atau Kak Waris datang, ada orang yang memiliki kebutuhan, mau pinjam uang. Niatkan saja di dalam hatinya itu, memberikan pinjaman kepada Allah. Maka kontraknya langsung dengan Allah, bukan sesama manusianya. Kok bisa demikian? Landasan hal yang seperti itu dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Perbuatan kan tergantung niatnya. Apalagi dasar ayatnya ada. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Bukan hanya sekedar 700, tapi berlipat-lipat ganda. Ini sudah tidak ada kalkulatornya sudah. Artinya kalimat berlipat-lipat ganda itu urusan Allah sendiri. Mau dilipatkan jadi berapa? Daripada masang bubu keluar tekos. Main jam 1000 ternyata keluar 1500. Daripada mabuduk ke manusia. Banguk mabuduk ke Allah, yang disebut dengan investasi hasil. Kalimat itu saya ingat lagi, ini kalau masang bubu keluar tekos atau masang bubu ngening tekos. Ternyata main jam 1000 waktu mabuli 1500. Berarti mabuduk 500 rupiah. Itu kan riba secara fikih kalau investasinya kepada sesama manusia. Tapi kalau kepada Allah, makanya di sini yang disebut fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala, maka saya curahkan segala penghasilan saya, kata
Imam Hatim Al-Assam ini liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Apapun, siapapun yang butuh dari kalangan makhluk Allah, saya bantu semampu saya. Seperti itu. Fafarraqtuhu bainal masakin. Lalu saya lalu saya bagi-bagikan ya, penghasilan saya itu bainal masakini kepada orang-orang miskin. Di penghasilan. Ini bisa ngangkat derajat. Ini dari pernyataan ini bisa kita motivasi diri untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Banyu Putih. Kita itu harus bergerak di sana. Saya ingat wasiatnya Kiai As'ad, setidaknya santri kan begitu. Ketika pulang ke masyarakat, ikut cawe-cawe, setidaknya menjaga 5. Yang pertama ya ikut cawe-cawe organisasi NU kan seperti itu. Yang kedua, ngajar ngaji atau mendirikan madrasah kan. Yang mana pada poin selanjutnya itu ikut memikirkan perekonomian masyarakat. Karena penting. Masyarakat itu ekonominya harus terjamin. Sedangkan sekarang para agniya, orang-orang kaya itu berdiam diri. Saya ingat sebuah ungkapan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi begini. Jika di tengah-tengah kalangan kaum muslimin ternyata ada banyak orang fakir, banyak orang miskin, maka ketahuilah bahwa ternyata di sana banyak orang-orang muslim yang mencuri harta mereka. Artinya tidak memberikan haknya kepada kaum fakir miskin. Artinya tidak memperdulikan ekonomi masyarakat lagi. Zakat itu harusnya fungsinya jelas. Yang sekarang kita galakkan itu hanya sekedar zakat badan, zakat konsumtifnya. Yang dimakannya zakat Ramadan puru kemana-mana. Zakat malnya, zakat produktifnya kan belum maksimal. Jika semuanya itu zakat malnya ditampung secara baik, dikelola dengan baik, insya Allah mampu mengentas kemiskinan khususnya yang ada di Banyu Putih itu sendiri, bahkan memperbaiki perekonomian masyarakat sebagaimana yang telah digalakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk ke kota Yatsrib. Begitu masuk, perekonomian yang ditata dulu. Ada politik ekonomi. Politik ekonomi itu lebih kuat daripada money politik. Money politik. Orang itu mau dibeli suaranya sekarang itu. Karena dia ekonominya ya pas-pasan. Akhirnya walaupun menukar 50.000 dengan keadilan 5 tahun ke depan ya, atau kecurangan 5 tahun ke depan, dia mau. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Makanya sebuah riwayat sabda Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat seseorang menjadi kafir. Na'udzubillah. Ini kalau masalah urusan politik, urusan suara dijual dengan harga 50.000, itu masih mending lah kira-kira. Tapi kalau sampai akidahnya yang dijual, na'udzubillah. Siapa yang ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah serta-merta hanya akan melimpahkan kepada Rasulullah? Enggak juga. Ulama-ulama warasatul anbiya. Termasuk para agniya, orang-orang kaya itu warasatul anbiya, yang memiliki tugas-tugas penting untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ekonominya lemah. Jadi wali itu yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, bukan hanya yang sekedar awir itu atau apa puasa atau malam, bukan. Wali itu bisa dari kalangan orang kaya yang mau berdermakan hartanya kepada orang-orang miskin. Itu wali ya, yang disebut wali anjab, wali nujaba, wali-wali yang dermawan. Watati wali ya, cok salah. Wali sadat,
Wali sadat itu dari kalangan para sayyid. Ada yang mengatakan wali sadat itu wali yang jenisnya dari kalangan pejabat. Menyinggapi keadilan, menjadi pemimpin yang betul-betul adil. Itu wali sadat, itu wali giyah. Jadi pejabat itu potensi kewaliannya itu sebenarnya lebih kuat. Karena dia sudah memiliki wasilah-wasilah itu sendiri untuk mencapai taraf kewalian. Ya mun pada nak kita, ya wali-wali pemaboi lah. Wali ahbab kira-kira. Apa wali ahbab itu? Ada yang mengatakan wali ahbab itu wali yang dari kalangan habaib. Tapi wali ahbab itu ada yang mengatakan adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekayaan, tapi tetap menjaga keharmonisan antar sesama, itu wali ahbab. Leburan ke orang tak becian dah. Wali ahbab itu wali ki ya kata andi. Saya penting leburan ke orang, saya tak andi ki mah tengki ke orang dah. Tak melo. Pas dia posisi di mah ya junan Allah dah. Setidak-tidaknya senyum, murah senyum. Tebarkan keceriaan antar sesama. Ada unek-unek di dalam hati, jangan tampakkan sebagai permusuhan. Redam sendiri sudah. Bagaimana itu? Ya perang bi abad tibi. Bon ya perang bi tatangkeun. Cek ngosok na tibi wasai kiba ka tatangkeun kan tak lebur. Ngosok na tibi, perang bi hawa nafsunya tibi. Itu namanya mujahadah nafsiyah lagi tadi. Mun dirasa nekuli nekar. Cek kiba ka tatangkeun. Dilai kerja iwi tatangkeun sok mangosok. Masih sensitif tak lebur ge ya. Jadi kepada siapapun memiliki wajah yang berseri-seri itu luar biasa. Liyakuna agar ada harta-harta fasilitas dunia yang telah saya miliki itu, kata Hatim Al-Asam, dhukhran li indallahi ta'ala, menjadi simpanan saya di hadapan Allah Ta'ala. Berarti di sini kesimpulannya can sapa dunia tak bisa ikhibah ke akhirat. Tapi ketika dikemas secara berinvestasi yang baik dengan Allah, ternyata dunia, kekayaan bisa ikhibah ke junan Allah Ta'ala. Caranya patoro ke masjid, patoro ke madrasah, patoro ke pendidikan agama, patoro ke orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya menjadi simpanan. Masakkah sema lemah? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Walaupun harta dan banyana foto itu awalnya adalah perhiasan-perhiasan dunia saja, tanpa memiliki andil yang besar untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau dikelola seperti ini, termasuk harta dikelola untuk investasi di jalan-jalan Allah, nak foto dikelola menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha, akhirnya akan menjadi al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan menjadi simpanan-simpanan yang baik di hadapan Allah, yang akan menjadi ikut hujjah kepada orang-orang yang memiliki itu. Akhirnya ketika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ataupun summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ditanya tentang nikmat oleh Allah, maka harta-harta nak foto yang sudah diinvestasikan liwajhillah karena Allah Ta'ala akan menjadi hujjah. Jadi aja abdina isabok ke masjid, abdina isabok ke madrasah, abdina di isabok ke orang-orang yang membutuhkan, bahkan untuk fasilitas li'ila'i kalimatillah. Jawab itu harta itu. Jadi kita tak perlu jawab. Termasuk banyak anak-anak pada emak, anak-anak foto yang menjadi pembela. Abdina ipa muntuk, ipa ngaji, ipa ngapal Quran, ipa aneka-aneka, sehingga kemanfaatan itu bisa dirasakan. Jawab, ya sudah, tak perlu menjawab. Itu yang namanya menjadi sa'adatud darain, keuntungan dunia dan akhirat. Ya, moga-moga apa yang kita miliki bisa jadi investasi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan karena Allah Ta'ala, apapun yang kita miliki, termasuk anak-anak, niatkan untuk menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleh. Seperti harapannya Siti Maryam kepada Nabi
Nabi Isa. Apa Siti Maryam ketika mengandung apa? Ketika Hannah istrinya Imran di surat Ali Imran itu namanya Hannah. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Itu. Kan ada di juz 3 ya. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Inni nazartu, saya nadarkan, saya hibahkan laka untukmu ya Allah, ma fi batni, anak yang saya kandung di perut saya ini muharraran, menjadi pengabdimu. Sorong abdi Allah nakar badaniat. Mun samangken kan nenten untuk nyetak generasi-generasi. Pangundu adara iku. Wah dia anak pangundu adara. Endi cita-cita patengke pangabdi ka Allah. Pangabdi ka Rasulullah. Seorang suami mun rajinan ke beberapa sampai posot, niatkan seperti itu enggak apa-apa. Kan sudah ada tuntunannya di Al-Qur'an itu, sampai posot. Tabu na posot. Bendi bebena tabu saya posot nih kan. Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nyoon, tolong kabulkanlah harapan kami. Kata Hannah. Hannah itu adalah umminya Siti Maryam. Siti Maryam adalah umminya Nabi Isa. Makanya ketika ada seorang wanita yang agak kesulitan melahirkan anaknya, dibacakan Hannah waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Insyaallah paringi gampang keluar. Atau ditulis di piring yang putih terus dilebur pakai air, diminumkan kepada wanita hamil yang sulit melahirkan. Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Insyaallah itu paling gampangan. Tapi kalau sekarang sudah ada perjanjian, saya mau sesar saja. Sesar. Ya enggak apa-apa sesar. Karena sesar juga sudah ada tuntunannya dulu. Rasulullah juga pernah dibedah, dioperasi. Ya, yang penting semoga apa yang kita miliki termasuk generasi-generasi anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Yang senantiasa kita niatkan semuanya akan diinvestasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita miliki memiliki nilai yang sempurna, memiliki nilai pahala di sisi Allah Ta'ala yang akan menjadikan kebahagiaan kita kelak ketika sudah waktunya menghadap kepada Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-faidatur rabi'atu wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبرق الحنان